Jadi untuk buat My Lecture My Husband ini tadinya IP ini untuk layar lebar, karena ada pandemi, kita tahu karena COVID ini situasinya dunia layar lebar udah beda sekarang. Bukan berarti MD Pictures berhenti, masih giat, kita lagi bikin terus. Hanya ini opportunity yang kami lagi tunggu, membuat series untuk digital, untuk OTT platform. Dan saya percaya waktu di bulan Maret, April situasinya masih gawat ya, kita nggak tahu mau kemana, tapi dari bulan April, Mei saya sudah punya feeling harus jalan ke OTT. Kita ketemu, saya ketemu Reza ya, mau buat series dulu, terus ketemu Prilly, barengan kita ngobrol, ayolah kita coba eksperimen mau buat series yang untuk digital yang belum pernah orang mainkan, mau apa, belum pernah, ini pertama dari MD juga. Saya nggak mau asal buat series, saya mau buat series tapi layar lebar versi, dan siapa lagi kalau nggak Monty. Jadi benar-benar ini kombinasi baru untuk MD, dan akhirnya bisa masuk ke VTV. Jadi saya pribadi sangat-sangat happy. Ini yang pertama, yang pasti bukan yang terakhir, karena sudah banyak line up yang kita dari MD akan buat, udah kerjasama yang cukup panjang. Res malu kalau sebelah saya Reza Prilly, hanya ngomong kecil, nggak mungkin. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada Reza Prilly and Kevin, thank you. Karena kan kalau udah ada dua, siapa nih cowok yang keduanya siapa? Biasa kan kalau nggak ceweknya yang kedua atau cowoknya. Nah di sini jadi cinta segitiga yang Anda belum lihat kan filmnya, mungkin seriesnya belum dilihat, tapi nanti kita sempatkan waktu. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang saya lagi tunggu-tunggu, dan akhirnya terjadi series pertama dari MD Entertainment, MD Pictures. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan series ini jadi besar, jadi trendsetter yang kita bisa buat lebih banyak lagi untuk OTT. Jadi bukan hanya 1-2 setahun, maunya gimana bisa buat 30 series dalam setahun. Itu bisa ya, bisa kan? Banyak kru yang bisa kerja, setuju sekali. Banyak kru, kita punya job, jadi nggak hanya berhenti di layar lebar, potensinya ada. Dan bagi saya mungkin ini layar lebar, ini sinetron. Nah di sini akan jadi series yang akan jadi penggantinya di future yang perlu, karena entertainment sangat dibutuhkan, dan apalagi timing yang sekarang orang stay at home, work from home lebih banyak lagi. Mudah-mudahan series ini jadi, konsep saya film tapi panjang, 10 jam, 8 jam, 6 jam. Itu jadi konsep untuk cara berpikir untuk ke depan. Luar biasa. Nah Bu Leslie, jadi WeTV Original My Lecturer My Husband akan tayang di WeTV Indonesia. Tolong dong ceritakan sedikit tentang WeTV, mungkin teman-teman media perlu diingatkan tentang WeTV. Tapi sebelumnya ada banyak stok nih kita buat. Ada kok di sini. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk semua teman-teman media yang udah hadir di sini, terutama untuk Pak Manoj yang udah host acara hari ini, dari MD untuk bisa kerjasama dengan WeTV dan dengan iFlix untuk bikin series My Lecturer My Husband ini untuk bisa tayang di WeTV dan iFlix. Kami juga senang banget bisa kerjasama dengan sutradara Pak Monty, dengan cast yang sangat luar biasa ya. Ada Reza Prilly, ada Kevin juga di sini. Yang sudah pasti kami senang sekali karena di saat syuting itu kami sangat menjaga protokol kesehatan dari awal sampai akhirnya. Tes dilakukan sangat reguler, dan di lokasi syuting pun selalu ya Pak, setiap hari ada tes, menggunakan masker dan lain-lain.
Dan sebenarnya ini nyambung banget dengan jalan ceritanya juga, karena memang My Lecturer My Husband ini kedua kekasih yang akhirnya terjalin gara-gara COVID kan, gara-gara adanya COVID, jadi akhirnya mereka jatuh cinta gitu. Nah, kita senang banget karena yang pengen kita bangun adalah untuk masyarakat Indonesia itu merasakan di saat COVID ini di rumah nggak merasa stuck in a room gitu kan. Jadi bisa beautiful things yang terjadi di saat COVID ini. Nah, WeTV kami ini platform streaming yang bisa ditonton melalui website ataupun melalui aplikasi, melalui TV, gadget, HP ataupun laptop. Yang jadi kita mau masyarakat Indonesia itu bisa menikmati tontonan di mana saja, kapan saja. Nah, itu yang pengen karena sekarang semua masyarakat nyangkut di rumah. Jadi sekarang bisa nih, mau sambil masak, mau sambil mandi, bahkan kalau pengen nonton bisa gitu. Sekarang udah bisa dilakukan, nggak perlu bawa-bawa TV kan, nggak mungkin kan TV dibawa-bawa gitu kemana-mana. Nah, jadi bisa ditonton kapan saja. Dan juga untuk My Lecturer My Husband ini akan kita tayangkan di beberapa negara secara serentak. Yang sudah pasti kita akan tayangkan di Filipina, akan kita tayangkan juga di Malaysia, dan setelah serentak ini akan kita tayangkan juga di seluruh dunia melalui platform digital WeTV aplikasi kami ini. Nah, harapan yang kami adalah My Lecturer My Husband ini bisa mendunia, membawa konten Indonesia, di mana bintang-bintang Indonesia ini bisa kita perkenalkan ke dunia. Kalau kami ada talent-talent yang bagus, Pak Manoj bisa memproduksi konten yang sangat menghibur beyond Indonesia gitu. Jadi kita bisa hidupkan bersama entertainment Indonesia ini. Jadi kita himbau juga berhenti membajak karena bisa nonton secara gratis, tidak kena biaya apapun. Dan kami pengen membawa hidup lagi lah dunia entertainment Indonesia, walaupun bioskop sekarang dalam keadaan yang sekarang ini, kita coba cari cara lain gimana supaya tetap bisa terus menghibur masyarakat Indonesia. Wah, luar biasa. Itu yang perlu digarisbawahi, gratisnya ya, gratis dan tidak perlu untuk membajak. Pak Manoj, yang paling menarik dari series ini adalah dari hari pertama reading aja udah viral. Bagaimana sih Pak, kok bisa jadi Mak Comblang menjodohkan seorang Reza Rahadian dan Prilly di My Lecturer My Husband? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Gimana nih Pak? Coblangnya Arya. Kita ada sebelah saya, ada sebelah kiri. Karena katanya Jeko bisa ya. Kalau ngomong Mak Comblang kan biasa. Kalau di Ya. MD jadi pasangan, Ya. nikah, itu bisa Itu banyak kan, terjadi. Pak? Banyak loh. Banyak. Udah kok. Pemain dari, contohnya dari kapan itu banyak sekali. Jadi ya mungkin ini jadi case baru, bukan case baru, case ulangan lagi. Ya, ini menarik ya. Jadi dari awal race all the best ya. Saya kira nggak tahu ini dari awal semuanya udah jalan baik ya, challenging. Viralnya sampai ke China juga, dia dapat berita. Jadi mereka dapat berita bahwa Indonesia membuat My Lecturer My Husband, pemainnya ada Prilly, ada Reza. Jadi saya kira ini sesuatu yang positif. Ya tinggal kita tunggu tanggal tayangnya 11 Desember. Ya. Dan masalah jodoh ya kita lihat deh gimana. Mungkin setelah series ini baru. Jadi kita hari ini sudah launching trailer dari official trailer dari My Lecturer My Husband, dan sebelumnya kita juga sudah membagikan trailer itu ke beberapa orang nih, dan banyak yang sudah berkomentar. Dan kalau mau dilihat di Instagram dari MD maupun di My Lecturer My Husband, komentarnya, oh ini Reza sama Prilly ini kayaknya berjodoh beneran ya. Nah, Ramonti, oke, kita stop dulu jodoh-jodohannya, nanti balik ke Prilly sama Reza yang kita simpan yang terakhir nih. Dan sekarang kan lagi ngetren second lead ya, Kes. Nah, kita nanti mau lihat tanggapannya second lead juga nih. Ramonti, boleh dong ceritain keseruan proses syuting My Lecturer My Husband, scene apa yang paling seru, Mas Ramonti? Ayo, kayaknya banyak nih. Ayo. Cek sebelumnya, tapi cuma mau ngasih tahu ya, kalau schedule
kosong sore ini Prilly siap dinikahin. Tadi dia udah ngomong bisik-bisik. Bang Mati tolong jangan cerita ya. Sore ini Prilly ya? Dia udah janda loh nih. Udah. Oh iya. Kan udah. Sangat antusias. Ya jadi, nah ini kayak gini nih, ini contohnya nih. Tidak ada scene yang tidak. Pertanyaannya tadi akan lebih mudah saya jawab scene mana yang nggak seru karena lebih dikit. Kalau scene mana yang seru sekitar 90% kita selalu dan 10%-nya itu juga setiap adegan Prilly lagi nangis aja. Kitanya sih seru melihat dia nangis, dianya enggak. Tapi ini ngomongin energi sih. Jadi Kevin, Reza, Prilly, kalau kita ngomong seru kan, kalau ditanya ke saya, sutradara kalau ditanyain seru apa nih? Ya kan? Apakah jumlah shotnya banyak? Apakah adegannya susah? Kalau buat saya sih energi ya. Semuanya di sini saya belum pernah ketemu energi kolektif se-passionate ini sama proyek. Dan semoga saat nanti ditonton karya ini bisa dilihat dan saya sih yakin energi itu akan terasa sama penontonnya. Luar biasa. Nah, sekarang tadi kita ngomongin energi, terus mungkin ada chemistry. Nah, Mas Reza, bagaimana cara membangun chemistry ini sampai viral kemana-mana? Cek. Ya. Pertama selamat sore buat rekan wartawan semua. Terima kasih sudah hadir press conference dari Lecture My Husband. Kalau ditanya membangun chemistry, buat saya jawabannya akan selalu sama ya. Di beberapa interview lainnya misalnya, jawabannya adalah saya nggak punya formula khusus untuk membangun chemistry. Saya nggak punya kiat-kiat khusus, saya nggak punya teori untuk membangun chemistry karena saya nggak ngerti bagaimana caranya membangun chemistry. Tapi yang saya percaya adalah bagaimana ketika saya bertemu lawan main, saya harus memastikan bahwa dia nyaman berada di dekat saya dan saya juga bisa nyaman berada di dekat lawan main saya. Artinya ada keterbukaan, ada trust, ada sinergi. Itu yang paling penting kalau buat saya. Jadi itu yang terjalin antara saya dan Prilly dan teman-teman yang lain yang berada di produksi ini. Produksi ini bisa dibilang mungkin saya salah satu yang paling tua, ya. Karena sisanya ABG. Ya. Oh, maksudnya di pemain Pak. Ya, ya. Jadi maksudnya saya berusaha betul untuk bisa membuka diri saya supaya semuanya juga bisa nyaman bekerja sama. Terutama Prilly, karena yang paling sering kan. Dan karena anaknya supel, energinya luar biasa, saya nggak punya benturan atau dinding yang harus saya berusaha banget untuk saya rubuhkan, untuk saya bisa masuk dalam dirinya gitu. Jadi chemistry itu yang mungkin sudah terbentuk dari mulai kami berkenalan satu sama lain jauh sebelum bahkan produksi ini dibuat gitu. Jadi mungkin itu yang memudahkan untuk saya bisa kolaborasi dengan sangat Luar biasa loh jawabannya loh. Mas Reza, luar biasa, gimana nggak sentuh nih sama my lecturer seperti ini ya? Coba dong, Prilly gimana nih ceritanya? Pengalamannya deh udah saking banyaknya kita semua kalau ngeliat postingan Prilly satu Indonesia bahkan mungkin mancanegara baper. Termasuk kita aja di MD yang tahu kita aja ikutan baper Pril. Coba Pril, dijelaskan itu gimana? Ya sebenarnya jawabannya akan sama-sama Kak Reza sih. Kayak nggak ada formula khusus juga yang dilakukan untuk kita terbangun chemistry-nya. Karena Kak Reza tuh bisa membuat aku nyaman sehingga nggak ngerasa deg-degan in a bad way. Makanya banyak yang nanya kan, lo acting sama Reza Radian nggak deg-degan gitu? Jawaban aku adalah nggak sama sekali. Karena malah aku bisa nyaman banget. Makanya kalau adegan terasa sangat nyaman, banyak bahkan improvisasi yang akhirnya tercipta dan membuat adegan itu semakin lucu. Terus sebelum ketemu di project ini, Kak Reza emang udah menjadi salah satu mood booster aku sih ya. I adore him since a really long time. Terus Kak Reza tuh udah jadi mood booster aku sejak lama.
Jadi justru yang susah adalah gimana caranya aku bisa benci sama dia di episode pertama, kedua, dan seterusnya gitu. Jadi kadang suka kayak, lu gimana ya rasanya benci sama Kak Reza? Kayaknya aku nggak bisa gitu. Saya tambahin dikit ya. Tadi mungkin mengutip apa yang disampaikan sama Monty gitu. Energinya luar biasa. Itu yang saya juga sepakat gitu, bahwa produksi ini bukan hanya di pemain, tapi di kru yang bekerja sama dari mulai PU sampai ke sutradara, energinya tuh luar biasa. Kita benar-benar bonding satu sama lain. Saya mungkin dengan Pak Monty sudah ya sekian kali gitu ya, tapi he's one of my favorite director gitu. Jadi it's always a pleasure to be able to work with him. Great person, great personality. Jadi rasanya mungkin itu juga yang mempermudah syuting dan membuat suasana syuting jadi sangat membahagiakan. Karena memang jujur saya bahagia sekali waktu syuting ini. Suasananya semuanya menyenangkan. Itu sih. Setuju. Berarti nanti kita semua harus cepat-cepat download dan nonton tanggal 11 karena kita juga mau ikut bahagia. Betul ya Bu Leslie? Nah, oke. Gimana nih menjadi the second lead di antara Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina? Ceritain dong pengalamannya di My Lecturer, My Husband ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman media, Knowledge, saya. Ini pengalaman pertama main bareng Prilly dan Pak Monty. Awalnya terdikduk sih, itu gemes gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga syuting terdikduk, tapi ternyata benar tadi kata Pak Monty, semuanya itu tentang energi gitu. Semuanya saling bersinergi, semuanya satu sama lain, jadi saling membangun dan membantu. Akhirnya kalau ada apa-apa dibicarain gitu. Karena waktu persiapan kita juga yang nggak banyak, jadi banyak blendnya tuh di lokasi gitu. Jadi seneng banget. Terima kasih Pak Manoj untuk kesempatannya, Pak Monty juga, Mas Reza, Prilly. Kita aja sih. Oke, sekarang saya akan membuka sesi bertanya jawab. Apakah dari teman-teman media ada yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan sebelum kita nanti akan masuk ke doorstop interview. Saya ingatkan sekali lagi kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, nanti jangan rebutan. Ada siapa yang mau bertanya di luar? Mungkin? Oke, Mas Wayan silakan. Saya Wayan dari Gitulah. Ya, yang saya tanyakan, apakah ada tuntutan peran? Karena biasanya kan kalau mendalami sebuah peran diminta untuk pokok rambut lah, mengubah warna suara lah, atau seperti apa dalam menangani kayak di lecture. Biasa katanya standar acting untuk dengan itu berbeda, perbedaan treatment dan berarti untuk web series ini gitu. Mau Disuruh straight on off dulu, on off sebentar. Oke, Mas Wanti mengarahkan Reza Rahadian ini banyak yang bilang, orang kalau sutradara kalau mengarahkan Reza Rahadian itu mungkin agak sesi nganggur kali ya, karena apa namanya, dia ini tipe aktor yang gak usah diarahin, kayaknya dia udah tahu mesti ngapain gitu. Nah, dari pengalaman Mas Wanti beberapa kali mengarahkan Reza seperti apa? Oke, saya jawab tadi pertanyaannya Wayan soal bagaimana membangun karakternya ya. Kalau secara spesifik, saya rasa saya cukup bisa membaca skrip ini dengan objektif bahwa ada karakter-karakter yang perlu memiliki treatment khusus dalam artian secara karakter suara, tubuhnya dan lain-lain. Tapi itu tidak, menurut saya tidak berlaku pada setiap peran. Ada beberapa yang nggak perlu terlalu banyak perubahan-perubahan,
tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan karakternya di skenario. Jadi saya juga nggak mau mengambil approach atau pendekatan yang tiba-tiba memberatkan, malah kesannya jadi agak berlebihan atau agak terlalu berat untuk karakter yang sebenarnya juga ingin dibawakan dengan cara yang ringan. Konteks film ini seperti apa, jadi harus sesuai juga, genre-nya seperti apa. Dan saya percayakan semua pada treatment sutradara saya, karena komandan saya di lokasi adalah sutradara saya. Jadi apapun keputusan yang akan saya ambil untuk karakternya, selalu pasti saya diskusikan sama Monty. As long as he's happy, I'm happy. Gitu, karena itu kewajiban saya sebagai pemain. Jadi mungkin tidak ada treatment khusus. Ya, look tentu ada sedikit perbedaan. Mungkin ya rambut saya sekarang gondrong waktu syuting pendek misalnya gitu ya. Kemudian secara kostum dia adalah seorang dosen, mencari sedikit gaya-gaya yang kira-kira saya ini dosen versi saya. Ini dosen bentuk seorang dosen versi saya. Gitu. Jadi interpretasi saya juga, diskusi sama Pak Monty, kemudian diskusi dengan tim kostum, karena memang kita punya waktu itu ya untuk bisa ngobrol bareng soal bentukan karakternya seperti apa, juga dengan produser dan gitu. Jadi mungkin itu jawaban yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan menjawab. Thank you. Really? Belum, mungkin apa sih tadi yang kedua? Perbedaan standar acting. Oh, perbedaan standar acting. Oh, Prilly dulu standar di film sama mungkin di. Sebenarnya aku nggak terlalu setuju kalau kita harus membedakan acting kita antara film, sinetron, dan series. Karena menurut aku semuanya harus tetap maksimal. Walaupun mungkin dari segi kesiapan kalau film itu lebih panjang. Tapi menurut aku ya sebagai aktor gimana caranya kita bisa adapt aja sih sama kesiapannya. Cuma nggak harus dibedain. Kalau di series actingnya ngasal, actingnya kayak nggak usah banyak-banyak persiapan atau konsentrasi yang gimana. Nggak juga sih, sesuai karakternya lagi. Kalau karakternya emang ringan, ya bawainnya ringan. Jadi menurut aku nggak ada perbedaan antara acting film, sinetron atau series, karena semuanya harus tetap maksimal dan memberikan yang terbaik. Kalau saya mungkin merasa bahwa yang membedakan ini tentu adalah mediumnya film dan TV, apalagi sekarang kita bisa nonton lewat TV, bisa disaksikan lewat handphone, laptop dan lain-lain. Jadi nggak ada treatment yang kemudian harus dibedakan antara standar saya dan acting dalam sebuah film, lalu kemudian ini adalah sebuah series. Buat saya itu juga nggak ada. Jadi permainan tetap, karena saya kepercayaan saya dalam berkesenian adalah kejujuran gitu ya. Jadi setiap apapun yang saya lakukan, saya hanya bisa jujur. Mau itu di film, mau sesuai dengan kebutuhan karakter, tanpa membeda-bedakan. Oh ini series, ini film, sinetron. Kalau buat saya lucu ya, ini beda. Sinetron satu hari bisa jadi satu, series satu hari nggak bisa jadi satu. Jadi ini menarik sekali tadi. Saya pengen nambah sedikit dari pemain yang memang benar mereka harus acting sesuai tuntutan karakter ya, sesuai. Tapi kalau dari kita proses pembuatan film ya, menarik sekali. Film skrip bisa 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun skrip, syuting ya syuting. Kalau series waktunya bukan berarti sinetron lebih syutingnya beda, processing soundnya beda. Kita prosesnya kayak lagi buat layar lebar untuk film ini. Jadi kita harus pergi ke formix, harus dubbing. Kalau sinetron nggak mungkin dubbing karena udah direct sound. Nah, ini saya nggak pernah dengar sinetron dubbing. Mungkin sekali-sekali kalau episode awal mungkin. Tapi ini pilot episode mungkin dubbing juga karena itu direct sound. Kalau ini kan kita proses ulang lagi, jadi pembuatannya lebih lari, kiblatnya lebih ke layar lebar. Mungkin caranya ada sinetron, mekanisme film, tapi feel-nya kita nggak boleh terus sinetron juga. Dari segi cerita, karakternya kayak apa. Sinetron ada tuntutan yang jelas hitam putih. Kalau di sini saya juga belajar banyak ada abu-abunya juga. Nanti dari pemain dia sesuaikan karakter masing-masing, kerjanya ya susahnya sama, enaknya sama ya itu tinggal selera dan lebih ke pemain. Tapi kalau dari segi mekanismenya sih tantangannya lebih ke film. Oke.
kayaknya udah kejawab semua ya. Tapi semuanya punya kesulitannya masing-masing gitu, entah di TV, di series atau di film. Benar kata Prilly tadi, nggak ada standarisasi acting untuk acting, karena kalau memang aktor bagus harusnya bisa main semuanya, bisa main bagus di sini. Mungkin yang beda sistemnya aja, kayak Pak Manus tadi bilang, kalau sinetron bisa sehari jadi satu episode, kalau series nggak bisa gitu. Dan kalau film mungkin cuma 5-6 scene sehari gitu sih. Happy ya kayak dia. Syutingnya Happy dong, Pak Monty yang ya. Awas dong. Monty tadi, Monty berada di tiga Pak Monty kan? Ya, ini menarik Mas Wayan pertanyaannya. Bagaimana cara mengarahkan seorang Reza atau seorang Prilly atau seorang Kevin? Jadi sebetulnya kalau saya ini agak bingung juga saya jawabnya, karena baru kali ini saya ada di posisi yang harus menjelaskan metode saya. Pertanyaannya jarang saya temui di press conference pertanyaan seperti ini. Jadi ini menyangkut metode directing saya kan sebetulnya. Jadi kalau saya selalu saya jadi sutradara tuh singkat banget. Misalnya setiap produksi ada readingnya berapa hari, 1 hari, 2 hari. Dan rata-rata sekarang reading kan dia terlalu banyak waktunya ya. Misalnya readingnya 2 hari, ya udah saya jadi sutradara cuma 2 hari itu. Jadi di situ kita benar diskusi. Saya benar berperan sebagai sutradara, ngomong sama Kevin, sama Prilly, sama Reza, sama yang lain juga tentang karakternya. Kita debat, kita enggak gitu. Oh gitu ya. Oh ya, udah gini. Itu sama reading aja. Di situ doang. Setelah itu udah saya nggak jadi sutradara lagi. Jadi ini saya agak berat hati ngomongnya nih, karena takutnya habis ini Pak Manus bilang, bayar kamu kemahalan berarti. Karena kamu cuma jadi sutradara 2 hari. Selebihnya saat di lapangan, saya bilang ke teman-teman semua, saya bukan sutradara saat kita ada di lapangan. Saya adalah penonton pertama kalian. Kebetulan saya dapat luxury, punya kesempatan untuk duduk di depan monitor. Tapi saya adalah penonton pertama kalian. Artinya apa? Semua pada, wah, enak ya nggak kayak sutradara. Terus saya tanya balik, menurut kalian itu lebih bagus atau lebih buruk? Karena kalau penonton, bacotnya bisa lebih jahat. Enggak sakit kok. Perih aja dikit. Perih dikit. Sembuh. Jadi sebetulnya cuma soal yang terkait metode itu tadi ya, saya mencoba membuang rank di sini, hierarki. Kalau sutradara itu kan figur otoritas. By default, secara konvensional sama pemain, sutradara, pemain, pemahaman konvensionalnya seperti itu. Sementara yang saya tuntut dari pemain-pemain saya adalah kejujuran dalam berakting. Nangis, jujur nangisnya. Jangan hanya karena ada script bilang scene 32 kamu nangis. Harus jujur kan. Jadi apapun itu yang saya minta dari mereka, take 1, take 2, take 3, jujur. Nah, menurut pengalaman saya, orang lebih mudah jujur sama teman dibanding sama figur otoritas. Jadi itu saya selalu memposisikan sebagai penonton dan sahabat mereka. Sutradaranya udah kayak bang jauh-jauh di kopi gitu aja.